Oke, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video berikutnya. Baiklah, di sini kita sudah masuk minggu ke-7 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kita juga masih melanjutkan dari video sebelumnya, masih terkait dengan pengembangan sistem informasi manajemen. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dari sistem informasi pemasaran ya. Seperti yang kita tahu dari perkembangan sistem informasi manajemen ini, bisa dikatakan dia merupakan suatu sistem yang berbasis komputer, kemudian menyediakan informasi bagi beberapa penggunanya ya, dengan kebutuhan yang sama. Nah, minggu sebelumnya atau di video sebelumnya, berhubungan dengan perkembangan sistem informasi manajemen yang ada kaitannya berbasis komputer di pemasaran, ada beberapa poin yang harus kita ketahui ya, seperti 4P yang kita kenal untuk pembauran daripada sistem informasi pemasaran ya, adanya promosi, kemudian adanya tempat, kemudian adanya produknya itu sendiri ya, kemudian adanya harga ya. Nah, di sini kita melanjutkan sedikit dulu, masih ada hubungannya dengan sistem informasi pemasaran. Nah, di sini kita singgung sedikit dulu ya, sistem informasi eksekutif yang ada hubungannya juga terhadap perkembangan daripada sistem informasi manajemen yang berbasis komputer. Nah, di sini untuk sistem informasi eksekutif, dia dikatakan adalah suatu jenis dari manajemen informasi yang digunakan sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan dan juga sebagai kebutuhan dari eksekutifnya, ya, yang menyediakan kemudahan akses terhadap internal maupun eksternal dari sebuah organisasi. Nah, ini biasanya juga dipertimbangkan sebagai bentuk yang khusus ya dari sistem pengambilan keputusan. Nah, jadi poin dari sistem informasi eksekutif ini sangat diperlukan sekali ya dalam sebuah manajemen. Tentunya tak luput dari ya tadi ya, dikhususkannya itu dia dari suatu pengambilan keputusannya. Nah, itu biasanya diterapkannya pada saat pengambilan keputusan. Kemudian sistem informasi eksekutif ini dia juga bisa dikatakan jenis dari sebuah informasi manajemen ya untuk memfasilitasi dan bisa juga untuk mendukung informasi dalam keputusan ya, dalam pengambilan keputusan. Kemudian dia juga bisa dikatakan kebutuhan dari eksekutif ini untuk menyediakan akses ya yang mudah baik informasi internal maupun juga eksternalnya terkait dari pemenuhan untuk memenuhi tujuan dari strategi sebuah organisasinya. Ya, jadi salah satu poin penting dalam sebuah organisasi yang memang harus diterapkan selain dari pengembangan sistem informasi dari segi penggunaan komputernya ya yang sudah berbasis komputernya, salah satunya ya ini yang diterapkan sistem informasi eksekutifnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini masih hubungan dengan pemasaran kemarin. Ini masih ada poin ya berhubungan dengan pengembangan sistem informasi manajemen. Nah, ini ya sistem informasi pemasaran ini dia dikatakan di video sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang pengumpulan data. Dia juga bisa dikatakan analisisnya, kemudian dia juga bisa dikatakan penyajian informasi yang bisa dikatakan teratur ya, dan juga terencana yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan tentunya dalam pemasaran ya. Oke. Terus kegiatan perorangan dan juga organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pendistribusian promosi, tentunya berhubungan dengan marketingnya, ya, dan juga ada hubungannya tentang penentuan harga barang maupun jasanya, ya, terkait dari gagasan. Oke, kita next dulu. Nah, ini juga ada di video sebelumnya.
terhubung berkaitan dengan sistem informasi pemasaran tadi, dia adalah merupakan bauran daripada pemasaran yang kita kenal dengan 4P tadi yang saya katakan tadi ya. Adanya produk, kemudian adanya promotion, kemudian adanya flash, kemudian terakhir adanya price. Nah, ini ada hubungannya dengan ini marketingnya ya. Jadi salah satu prinsip pemasaran itu adalah ya ini ya, berhubungan dengan pemasarannya 4P yang kita kenal dengan bauran pemasaran. Nah, ini juga sudah ada di video sebelumnya ya, kita kenal dengan 4P, produk itu apa, flash itu apa, kemudian promosi itu apa, price itu juga apa. Nah, ini ya sudah ada di video sebelumnya, nanti tinggal dibuka saja ya berhubungan tentang 4P di sini. Kita next. Nah, ini juga ya, arus informasinya juga sudah ada sebenarnya ini di video kita sebelumnya ya. Sistem informasi internal yang ada hubungannya dengan lingkungan maupun perusahaan. Ya, bisa kita lihat dari panah-panahnya, adanya komunikasi pemasaran yang ada hubungannya dengan lingkungan, kemudian akan adanya nanti intelijen daripada pemasarannya ya, yang sebagai apa ya, sebagai mengkontrol lah ya dari segi pemasarannya, kira-kira di luar sana orang membutuhkan apa sih. Jadi internalnya itu sudah siap apa yang akan dilakukan. Kemudian dia akan kembali lagi ke sini ke perusahaannya. Kemudian dia akan beralih lagi ke komunikasi pemasaran. Berarti langsung didistribusikan ke lingkungan. Kemudian dari lingkungan nanti akan diteliti lagi dari intelijen pemasarannya. Kembali lagi untuk informasi pemasaran internalnya lagi diolah lagi ya dari perusahaannya dan seterusnya seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, ini juga sudah dari segi apa ya, model sistem informasi pemasarannya ya. Ada outputnya, kemudian ada database-nya juga, dan terakhir juga ada inputannya. Ya, outputnya ya pasti berhubungan dengan produk, flash, promotion, price, bahkan adanya integrasi yang mix ya di sini. Kemudian adanya database juga, sedangkan inputannya ya pasti ya marketing research-nya itu ya sudah tentu akan digunakan ya. Kemudian marketing intelligence-nya juga akan berkontribusi di sini sebagai bahan inputan seperti yang kita lihat di alur di slide sebelumnya tadi ya, ada alur yang tentang dari perusahaan, adanya komunikasi, kemudian distribusi ke lingkungan, kembali lagi dia akan diintelijenkan dari pemasarannya, kembali lagi ke perusahaannya ya, atau organisasi atau organisasinya dan seterusnya. Nah, ini juga sudah ada di video sebelumnya ya, dari modelnya tentang subsistem inputannya, adanya database-nya, kemudian adanya subsistem daripada output-nya. Nah, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, dari sumber internal, sumber lingkungan, kemudian masukkan ke database berdasarkan SIA, subsistem penelitian pemasaran, subsistem intelijen pemasaran ya. Kemudian outputnya apa? Outputnya subsistem produk, kemudian akan memunculkan subsistem tempat ya, promosi, harga, dan bisa juga terakhir di situ adanya bauran yang terintegrasi ya, barulah akan didistribusikan ke penggunanya ya atau ke pemakainya. Oke, nah ini juga sudah ada sebenarnya di video sebelumnya ya, terkait dari intelijen pemasaran itu apa. Dia merupakan aktivitas yang etis ya, bisa juga digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi tentang pesaingnya. Ya, orang sekarang lagi tren apa. Nah, ini ada tugas dari sebuah sistem intelijen pemasaran. Dia akan mencari tahu ya di luar itu atau di lingkungan itu seperti apa. Nah, itu dinamakan dengan ya pesaing tadi, kompetitornya jelas gitu. Kira-kira apa yang lagi booming, apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang dibutuhkan konsumen dan lain-lain lah ya. Nah, jadi bisa di sini subsistem di sistem intelijen pemasaran. Kemudian dia tidak sama dengan kegiatan memata-matai. Yang ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nanti tinggal dibuka-buka video pertemuan ke-5 atau ke-6. Kemudian setiap sistem informasi fungsional yang mempunyai tanggung jawab, ya, sudah pasti ini juga yang paling penting ya dari setiap sistem itu, yang paling penting itu adalah tanggung jawabnya ya. Nah, ini
arusnya bisa dilihat seperti arus kita di slide sebelumnya tadi ya. Oke, ini juga sistem produk yang mempunyai siklus ya. Nah, dari siklus ini pertama siklus hidup produknya yang terdiri dari pengenalan produknya, kemudian adanya pertumbuhan produknya seperti apa, kemudian adanya tahap pendewasaannya seperti apa, sampai penurunan dari produknya itu dia akan menurunkan apa saja nanti. Oh, misalkan produknya dalam bentuk kemasan, suatu saat dengan adanya pertumbuhan, pendewasaan, maka dia akan melakukan penurunan. Penurunan ini seperti apa? Oh, misalkan dari produk ini dia menciptakan dari kemasan yang berbeda-beda ya, ada yang mungkin ada yang lebih kecil, lebih ekonomis, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen ataupun masyarakatnya ya. Kemudian informasi yang bisa atau yang sering menjawab dari beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan kunci juga di sini perlu diperkenalkan, harus ubah strategi dan juga perlu dihapus. Ya, ini yang ada di sebuah dikatakanlah marketingnya ya. Apa sih yang harus kita perkenalkan kalau kita mau menciptakan produk ya? Terus pangsa pasarnya siapa? Nah, itu kita harus tahu pada saat kita memperkenalkannya. Kemudian kalau memang ternyata setelah dicoba dari segi pemasaran kita ternyata masih kurang tertarik nih para konsumen ataupun masyarakat nggak terlalu tertarik, ya sudah kita cari ide-ide baru ya. Dengan apa? Berarti apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah yaitu strateginya. Oh, dari segi pemasaran kita yang tadinya hanya dari mulut ke mulut atau media sosial, mungkin lebih getar-getir lagi dengan media sosial yang lagi tren sekarang misalkan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang sudah dicoba juga kita tidak ada kemajuan ya suatu saat bisa saja produk itu nanti akan ditutup atau dengan adanya kegagalan ya. Kegagalannya apa? Produknya misalkan tiba-tiba orang dengan makan ini keracunan atau dan lain sebagainya ya. Jangan sampai tapi ya. Nah, suatu saat bisa saja dari produk itu nanti dihapus ya. Makanya di sini ada 3 pertanyaan. Oke, ini adalah slide terakhirnya. Jadi untuk sekarang ini ya di video yang sekarang ini saya rasa cukup dulu untuk di sini dulu. Kita lanjutkan di Zoom ya untuk pertemuan ini. Saya rasa cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.